Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kali ini bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mas. Kali ini kita akan bahas materi matematika wajib kelas 12 yang semester yang kedua, yakni tentang peluang. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang peluang, ada beberapa materi yang harus kita pelajari sebelumnya yang nanti akan membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal peluang, yakni tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu adalah suatu cara untuk menghitung banyaknya cara atau banyaknya susunan tanpa harus kita merinci semua kemungkinan dari susunan-susunannya. Di kaidah pencacahan ini nanti ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang aturan perkalian, yang kedua aturan penjumlahan, dan yang ketiga adalah faktorial. Baik, kita mulai dari yang pertama, yakni tentang aturan perkalian. Mari kita lihat contoh kasus berikut ini. Ali memiliki 2 celana yang berbeda, yaitu yang berwarna hitam dan berwarna coklat, dan memiliki 3 baju yang berbeda, yaitu berwarna merah, warna biru, dan warna kuning. Dapatkah kita membantu Ali untuk menentukan banyaknya pasangan baju dan celana yang berbeda yang bisa digunakan oleh Ali? Untuk membantu Ali, kita bisa membuat diagram sebagai berikut. Yang pertama kita lihat celananya ada 2, yaitu warna hitam dan warna coklat. Kita bisa bantu menggunakan seperti ini, hitam dan coklat. Kemudian bajunya itu ada merah, ada biru, ada kuning. Jadi ini bisa kita pasangkan merah, biru, kuning. Demikian juga celana coklatnya bisa kita pasangkan dengan baju warna merah, baju warna biru, baju warna kuning. Sehingga kalau ini kita tuliskan berarti ini hitam merah, hitam biru, hitam kuning. Yang ini berarti coklat merah, ini coklat biru, dan ini adalah coklat kuning. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pasangan yang bisa digunakan Ali itu adalah celana warna hitam baju merah, celana hitam baju biru, celana hitam baju kuning, celana coklat baju merah, celana coklat baju biru, dan celana coklat baju warna kuning. Berarti ada berapa banyak pasangan baju dan celana yang bisa digunakan Ali secara berbeda? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasang yang bisa digunakan oleh Ali. Ini kalau kasusnya sederhana. Nah, kalau kasusnya lebih kompleks, lebih banyak, maka nanti akan menyulitkan kita kalau kita menggunakan diagram yang seperti ini. Olehnya itu, lebih mudah kita menggunakan aturan perkalian. Aturan perkalian itu berbunyi, jika kejadian pertama itu dapat terjadi dalam n cara, dan setiap kejadian pertama akan diikuti oleh kejadian yang kedua yang terjadi dalam n cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama dapat terjadi dalam m kali n cara. Kalau kita buat secara umum, kalau kejadian pertama M, kejadian kedua N, kejadian ketiga O, dan seterusnya, maka banyaknya kejadian secara bersama-sama itu adalah M kali N kali O kali dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga ini kalau kita gunakan aturan perkalian, berarti banyaknya pasangan baju dan celana yang bisa digunakan oleh Ali adalah celananya ada 2 pilihan dikali bajunya ada 3 pilihan, berarti banyak pasangannya ada 6 pilihan. Lebih sederhana ya kita menggunakan aturan perkalian. Mari kita lihat contoh-contoh yang lebih banyak tentang kaidah pencacahan aturan perkalian sebagai berikut. Oke, yang pertama, misalnya Ali akan berangkat dari kota A menuju kota C yang melalui kota B. Dari kota A ke kota B ini ada 5 alternatif jalan. Ya, ada 5 alternatif jalan. Sementara dari B ke C ada 3 alternatif jalan. Ada 5 alternatif. Di sini ada 3 alternatif pilihan jalan. Ada berapa banyak carakah Ali
berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B dengan jalan yang berbeda. Nah, ini kalau kita menggunakan aturan perkalian, berarti tinggal kita lihat dari A ke B ada 5 jalan, kali dari B ke C ada berapa jalan? 3. Berarti banyak pilihan jalan yang bisa dipilih oleh Ali secara berbeda. Kalau dia berangkat dari A ke kota C melalui kota B, ada sebanyak 15 jalan. Ya, demikian ya. Oke. Yang kedua, dari 6 orang pengurus OSIS, akan dibentuk kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua dan 1 sekretaris. Ada berapa banyak pasangan susunan kepengurusan yang terbentuk jika tidak boleh ada yang merangkap jabatan? Nah, ini bisa kita gunakan kaidah penjajahan atau aturan perkalian ya. Kita buat modelnya. Ya, ini ketua, ini sekretaris. Boleh seperti itu. Ada berapa calonnya, pengurusnya? Ada 6. Nah, apakah 6 orang ini semua berhak kita pilih untuk menjadi ketua? Ya, semua berpeluang untuk menjadi ketua. Berarti untuk memilih ketua kita punya 6 pilihan. Ya, ini 6 pilihan, bukan 6 orang jadi ketua, tapi ada 6 pilihan yang bisa kita gunakan untuk memilih ketua. Setelah ketua terpilih 1 orang, maka untuk memilih sekretaris kita tinggal punya berapa pilihan? Benar, kita punya 5 pilihan. Kenapa? Karena 1 orang sudah terpilih sebagai ketua dan tidak boleh ketua itu kita pilih lagi menjadi sekretaris. Berarti untuk sekretaris kita punya 5 pilihan. Sehingga dengan menggunakan aturan perkalian, banyaknya pasangan pengurus yang bisa terbentuk adalah 6 kali 5. Ini sama dengan 30 pasang pengurus. Ya. Dalam ruang tunggu suatu apotik terdapat 4 kursi. Ahmad, Amir, Udin, dan Ara berada dalam ruang tunggu tersebut. Ada berapa banyak carakah yang berbeda keempat anak ini bisa duduk dalam kursi tersebut? Nah, ini bisa kita modelkan karena kursinya ada 4. Coba kita buat modelnya ya, kurang lebih seperti ini. Yang akan duduk ada 4 orang, yaitu Ahmad, Amir, Udin, dan Ara. Maka yang mau menduduki kursi yang ini itu ada 4 pilihan orang, terserah mau Ahmad boleh, Amir boleh, Udin boleh, Ara boleh. Berarti di sini ada berapa? 4. Ingat, 4 ini bukan 4 orang yang duduk di sini, tapi 4 ini adalah 4 pilihan cara, ya, 4 pilihan. Ketika 1 orang, jadi tetap 1 orang yang duduk di sini. Ketika 1 orang sudah duduk, maka kursi yang di sini tinggal berapa pilihan orang bisa duduk? Tinggal 3. Kenapa? Karena 1 orang sudah duduk di sini, dan yang sudah duduk di sini tidak mungkin lagi duduk di sini. Kan gitu ya? Berarti tinggal 3 pilihan orang. Di sini tinggal 2. Di sini, nah seperti itu. Sehingga banyaknya susunan cara mereka duduk ada berapa? Ya tinggal kita gunakan aja aturan perkalian. Ini ada 4 cara, ini 3 cara, 2 cara, dan 1 cara. Berarti banyak susunan cara mereka duduk adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, berapa itu? Ada 24 cara. Ya, seperti itu. Nomor 5. Kasus yang hampir sama dengan nomor 3. Ya, nomor 4 maksud kami. Ya. Dalam sebuah apotik ada 5 kursi. Dan ada 5 anak yang akan duduk di kursi tersebut. Mereka adalah Ahmad, Amir, Ali, Ara, dan Aisyah. Ada berapa banyak cara mereka duduk di kursi tersebut jika yang duduk di ujung-ujung sini harus perempuan? Nah, maka ini ada sedikit berbeda dengan yang nomor 3 tadi.
Kalau nomor 4 ada syaratnya bahwa yang duduk di ujung-ujungnya itu harus perempuan. Nah, berarti kalau begitu di sini kita kasih kode dulu. Ini perempuan. Ini berarti perempuan juga ya, karena yang duduk di pinggir itu harus perempuan. Yang di sini berarti laki-laki, laki-laki, laki-laki. Nah, sekarang dari nama anak-anak yang duduk ini kita identifikasi yang laki-laki berapa orang, yang perempuan berapa orang, kan begitu. Oke. Ahmad, Amir, Ali. Ini laki-laki ya. Oke, berarti dari soal di sini laki-lakinya ada 3. Ara Aisyah perempuan, berarti perempuannya ada 2. Baik, kita mulai dari kursi yang pertama. Ada berapa banyak pilihan yang bisa duduk di kursi yang pertama ini? Ya, kita tahu perempuannya ada berapa? Ada 2. Berarti yang duduk di sini itu ada 2 pilihan dari kedua perempuan tadi. Terserah mau Ara atau Aisyah, terserah. Yang jelas di sini ada 2 pilihan. Ketika satu orang sudah duduk di sini, maka di ujung sini tinggal berapa pilihan? Bagus, tinggal 1 pilihan cara. Kenapa? Karena satu orang sudah duduk di bangku yang pertama. Demikian ya, jadi kita selesaikan dulu syaratnya dulu. Kemudian laki-laki. Laki-laki ada 3, maka yang di sini ada 3 pilihan. Terserah Ahmad, Amir atau Ali boleh duduk di sini. Salah satu di antara mereka ya. Yang di sini tinggal berapa pilihan? Tinggal 2. Kenapa? Karena satu orang sudah duduk di sini, kan? Di sini tinggal berapa? Tinggal 1. Berarti banyaknya cara mereka duduk dengan cara bahwa perempuan itu berada di ujung-ujung itu sebanyak ini. Berapa itu? Berarti 2 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Berapa itu? 6, 12. Ada 12 cara. Oke, baik ya. Baik, kita lanjutkan contoh yang lain. Disediakan angka-angka 1, 2, 3, 5, 7, 8. Dari angka-angka yang disediakan ini akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukanlah banyaknya bilangan yang dapat terbentuk jika yang pertama boleh berulang. Artinya angkanya itu yang kita gunakan boleh berulang. Misalnya angka 5 yang kita gunakan, maka nanti di sini boleh 5, boleh 5, boleh 5. Ya, seperti itu. Artinya angka boleh berulang. Oke. Karena akan dibentuk bilangan ribuan, kalau bilangan ribuan itu berarti digitnya ada 4. Gitu ya. Kalau ratusan berapa? 3. Kalau puluhan 2. Ya, demikian. Karena ribuan, maka boleh kita buat 4 kotak. Kenapa? Karena digitnya 4. Oke, kita cek di sini. Bilangan yang disediakan itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini banyaknya bilangan, banyaknya angka yang disediakan ada 6. Ada 6 pilihan. Ya, seperti itu. Berarti di sini ada berapa pilihan? Ada 6 pilihan. Kenapa? Karena angka yang disediakan ada 6. Tempat yang kedua, ada berapa pilihan? 6 juga. Kenapa? Karena angka yang digunakan di sini boleh digunakan lagi di sini. Kenapa? Karena angka boleh berulang ya, demikian. Yang di sini berarti berapa? Ada 6 pilihan juga. Di sini ada 6 pilihan juga. Berarti banyak bilangan yang bisa kita bentuk bilangan ribuan ya. Itu ada berapa? Berarti kita gunakan aturan perkalian, berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 36 kali 36 ya. Berapa itu? Ya, 36 kali 36 1296 ya, demikian. B. Bagaimana kalau tidak boleh angka yang berulang? Artinya angka yang digunakan tidak boleh berulang. Angka yang sudah digunakan tidak boleh lagi digunakan. Ada berapa banyakkah bilangan ribuan yang dapat terbentuk? Oke. Tempat pertama, tempat ribuan ini ada 6 pilihan. Kenapa? Karena bilangannya angkanya ada 6. Berarti 6 pilihan. Tempat kedua, berapa pilihan kira-kira? Ya, benar. 5 pilihan. Kenapa? Karena satu angka sudah digunakan di sini. Berarti di sini tinggal 5 pilihan. Tempat ketiga, 4. Oke. Tempat keempat, tinggal 3 pilihan. Ya, seperti itu. Berarti banyak bilangan yang dapat terbentuk adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3. Berapa itu?
30, 120, 360. Cara ya, bilangan ribuan yang bisa kita bentuk. Yang C, bilangan ganjil dan angka tidak boleh berulang. Oke, perhatikan di sini kata kuncinya adalah ganjil dan tidak boleh berulang. Nah, bilangan ganjil itu yang kita ketahui bahwa satuannya itu harus ganjil. Berarti yang di belakang di sini nanti harus ganjil. Ya, seperti itu. Nah, bilangan ganjil yang ada di angka yang disediakan itu apa semua? 1, berapa lagi? 3, 5, 7. Ya, yang ganjil yang disediakan ada 1, 3, 5, 7. Berarti ada berapa pilihan ini? Ada 4 pilihan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bekerja dari syarat yang diberikan. Berarti kalau begitu kita bekerja dari belakang sini. Karena yang menyebabkan bilangan itu ganjil atau bukan itu adalah dari satuannya. Berarti di sini ada berapa pilihan? Ada 4. Nah, seperti itu. Setelah di sini selesai, nah kita ke sini aja supaya lebih mudah, kan? Gitu. Angka tidak boleh berulang. Berarti di sini ada berapa pilihan? Bukan 3, ya, bukan, tapi 5. Kenapa 5? Karena ada 6 pilihan angka dan sudah ada satu angka yang digunakan di sini. Berarti di sini tinggal 5. Nah, nanti lagi jangan bingung lagi. Katanya di sini ganjil, kok di sini 4. Nah, ingat. 4 ini bukan angka 4, tapi 4 pilihan ya dari tadi ini. 1, 3, 5, 7. Demikian ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini berapa pilihan? 4. Bagus. Di sini 3. Berarti banyaknya bilangan ganjil ribuan yang dapat terbentuk dengan catatan tidak boleh ada angka yang berulang ada sebanyak. Tinggal dikalikan aja ya. Berarti ini 5 kali 4 kali 3 kali 4. Ya, berarti 20, 60, 240. Ya, demikian ya. Baik, yang selanjutnya, misalnya kita diminta untuk menentukan banyaknya bilangan ribuan yang kurang dari 3000 dan angka tidak boleh berulang. Bagaimana caranya? Oke. Kurang dari 3000 berarti bilangan ribuannya yang di depan sini berarti ya. Itu berarti kurang dari 3, kan begitu. Ya, berarti kalau kurang dari 3000 berarti yang di depan sini itu harus kurang dari 3. Berarti pilihannya berapa? Berarti pilihannya ada 1, 2. Kan gitu ya. Berarti pilihannya nanti di sini adalah 1, 2. Ini yang akan kita letakkan di depan sini. Berarti ada berapa pilihan di sini? 2. Bagus. Ada 2 pilihan. Tempat selanjutnya ada berapa pilihan? Ya, kita kembali di sini lagi. Di sini ada 6 pilihan. Digunakan 1, berarti sisa berapa pilihan? Sisa 5. Betul. Di sini sisa 4. Sini 3. Gitu ya. Berarti banyaknya bilangan ribuan yang dapat terbentuk adalah 2 kali 5 kali 4 kali 3. Ada berapa itu? 10, 40, 120. Nah, seperti itu tuh ya. Jadi kalau kurang dari 3000, bilangan ribuannya kurang dari 3. Oke. Selanjutnya, lebih dari 5000 dan angka tidak boleh berulang. Oke, lebih dari 5000 berarti angka depannya gimana? Iya, bukan lebih dari 5, tapi angka depannya lebih dari atau sama dengan 5. 5 pun masuk. Kenapa? Karena kalau sudah seperti ini, 5 contoh ya, 5, 1, 2, 3. Nah, ini kan sudah lebih dari 5000. Jadi tidak harus bilangan ribuannya lebih dari 5. 5 pun sudah cukup. Ya, seperti itu. Berarti pilihannya ada berapa? Pilihannya angka yang depan sini adalah 5, 7, 8. Itu ya pilihannya. Berarti 5, 7, 8. Berarti ada berapa pilihan itu? Ada 3. Nah, ingat, saya ulang kembali ya. 3 itu karena ada 3 pilihan. Ya, 3 pilihan yang bisa kita tempatkan di sini yang membuat nanti bilangannya lebih dari 5000.
yaitu 5, 7, 8. Tempat yang kedua ada berapa pilihan? Tempat yang kedua ada 5. Kenapa? Karena 6 pilihan digunakan 1 di sini. Ya, seperti itu. Berarti di sini berapa? Tinggal 4. Di sini tinggal 3. Berarti banyaknya bilangan ribuan, lebih dari 5.000 yang dapat kita bentuk, dengan tidak boleh ada angka yang sama atau tidak boleh ada angka yang berulang, itu sebanyak 3 kali 5 kali 4 kali 3. Berapa itu? Ya, 15, 60, ada 180 cara. Ya, demikian. Baik, kita yang ke bagian yang kedua, yaitu aturan penjumlahan. Untuk memahami aturan penjumlahan, mari kita lihat contoh kasus berikut. Yang pertama, Amir jalan-jalan ke rumah temannya. Temannya itu memiliki sebuah kantong. Dan dalam kantongnya itu, menurut temannya, ada 4 pensil yang berbeda dan 3 pulpen yang berbeda. Jika Amir diminta untuk memilih, mengambil satu, apakah pulpen ataukah pensil, ada berapa pilihankah yang bisa dipilih oleh Amir? Oke, baik. Karena pensilnya ada 4 dan pulpennya ada 3, maka untuk memilih pensil itu ada 4 pilihan. Ya, ditambah pulpen ada 3 pilihan. Kenapa ditambah? Karena pensil dan pulpen itu berbeda dan Amir hanya diminta untuk memilih satu. Apakah itu ambil pensil atau ambil pulpen? Berarti pilihan yang bisa digunakan oleh Amir ada 7 pilihan. Ya, sangat sederhana seperti itu. Itu aturan penjumlahan. Selanjutnya nomor 2. Kembali Amir. Amir akan melakukan perjalanan dari kota A ke kota D. Ada 2 alternatif. Dia boleh menggunakan melalui kota B, boleh juga melalui kota C. Nah, ada berapa banyakkah pilihan jalan yang bisa dipilih Amir jika ia berangkat dari A ke kota D? Maka di sini bisa kita lihat dari A ke D melalui jalur B. Ini kita buat modul seperti ini ya. A, B, D. Bolehlah seperti itu. Dari A ke B ada berapa? Ada 3 pilihan jalan ya. B ke D ada 4 pilihan. Oke. A ke C ada 2 pilihan. C ke D ada 1 pilihan. Oke. Kalau dia berangkat dari A ke D melalui B, berarti A, B, D. Ini berarti kita menggunakan aturan perkalian. Karena bersambung ini. Dari A ke B dilanjutkan dari B ke D. Oke, berarti ini 3 kali 4. Berapa? 12. Kalau dia melalui C gimana? Oke. A, C, D. Nah, A, C, D ini juga aturan perkalian. Kenapa? Karena A ke C dilanjutkan C ke D. Berarti di sini alternatifnya ada 2 pilihan kali 1 pilihan. Berarti ada 2 pilihan. Nah, jalur atas dan jalur bawah ini terpisah. Berarti jalur atas ada 12 pilihan, jalur bawah ada 2 pilihan. Berarti total pilihannya ada sebanyak 14 pilihan cara. Ya, seperti itu. Nah, ini berarti gabungan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Baik, yang ketiga itu tentang faktorial. Untuk n bilangan asli didefinisikan bahwa n faktorial itu sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 dikali dan seterusnya ya. Sampai nanti kali 3, kali 2, dan kali 1. Oke. Nah, dari bentuk ini kita bisa modifikasi bahwa n faktorial itu sama dengan n kali. Nah, n kurang 1, n kurang 2, n kurang sampai di 1 itu kan sama saja dengan n kurang 1 faktorial. Ya, boleh. Nanti n faktorial juga itu boleh ditulis sama dengan apa? Sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 faktorial. Sama aja ya, boleh dan sebagainya. Masih banyak modifikasi-modifikasi yang lainnya. Oke. Nah, 0 faktorial
ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. Ini berdasarkan percobaan dan kesepakatan bersama. 1 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Memang sudah didefinisikan seperti itu, disepakati seperti itu. Kalau 2 faktorial berarti bagaimana? 2 faktorial berarti 2 dikali 1. Berapa itu? Nah, 2. Kalau 3 faktorial, ya berarti 3 kali 2 kali 1. Berapa? 6. Dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya 5 faktorial, ya kali aja. Berarti ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa itu? 20, 60, 120. Nah, dan seterusnya. Baik, demikian tadi materi kita tentang kaidah pencacahan yang membahas tentang aturan perkalian, aturan penjumlahan, dan faktorial. Mudah-mudahan materi dasar ini memudahkan bagi kita untuk memahami materi tentang peluang pada kesempatan yang berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.